Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengingatkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mengatur jarak, dan mencuci tangan. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang ban. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pembelajaran kita mengacu pada step 1 training manual. Kemudian bahasan kita adalah chassis. Materinya adalah ban, jadi dari urean, konstruksi ban, tipe ban, sistem kode spesifikasi dari ban, dan perawatan ban. Fungsi ban. Yang pertama adalah ban menopang seluruh berat kendaraan. Yang kedua, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian mengontrol gerak awal, kecepatan tinggi ataupun rendah, dan pengereman serta belokan. Yang ketiga, menyerap kecepatan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Konstruksi ban. Konstruksi ban pada bagian yang bersinggungan langsung dengan jalan disebut tread. Kemudian setelah tread ada shoulder, kemudian dinding samping atau sidewall, kemudian bit. Bit ini nanti yang akan masuk ke dalam roda atau pelek. Di sisi kiri ini adalah ban bias tipe tube atau memakai ban dalam, sehingga terdapat inner tube atau ban dalam. Kemudian ini adalah lapisan dari ban disebut breaker. Kemudian yang sisi sebelah kanan adalah tipe radial atau tubeless tanpa ban dalam. Di ban tubeless, di bagian dalam disebut dengan inner liner atau sebagai pengganti dari inner tube. Kemudian bagian yang lainnya sama, bagian yang bersinggungan dengan jalan disebut tread, kemudian shoulder dan sidewall serta bit. Tipe ban. Ban bias dan ban radial. Menurut konstruksinya dibedakan menurut karkasnya. Ada ban bias dan ban radial. Untuk ban bias, karkas itu cross pliers. Artinya benang-benang yang digunakan di ban adalah saling bersilangan, akan membentuk silang itu untuk ban bias. Sedangkan untuk ban radial, karkasnya adalah radial flash atau searah, tidak bersilangan. Jadi kalau ban bias itu bersilangan, tapi kalau ban radial adalah tidak bersilangan atau radial flash. Ini adalah penampang ban bias yang karkasnya tadi menyilang. Kemudian yang sebelah kanan adalah ban radial
karkasnya lurus, tidak ada yang menyilang. Kemudian ini ada konstruksi ban biasa dengan ban dalam. Wheel rim ini adalah pelek atau roda. Kemudian air valve adalah pentil atau untuk memasukkan jalur, untuk memasukkan udara ke dalam inner tube. Inner tube adalah ban dalam. Ini adalah konstruksi dari ban bias dengan ban dalam. Selanjutnya adalah ban tubeless. Ini ada wheel rim. Kemudian pada ban sudah terdapat inner liner yang berfungsi sebagai ban dalam. Kemudian air valve atau ventil menempel pada roda atau pada peleknya. Jadi kalau ban biasa air valve-nya itu jadi satu dengan inner tube atau ban dalam. Kalau ban tubeless ventilnya, air valve-nya menempelnya atau tempatnya pada pelek atau roda. Sistem kode spesifikasi ban dan pelek. Untuk ban ada tulisan T135-70D16. T itu adalah 1, maksudnya adalah penggunaan sementara. Jadi ini adalah T itu adalah ban cadangan. 2, ini 135, ditunjukkan angka 2 adalah lebar dalam satuan milimeter, 135 milimeter. Kemudian 3 adalah aspek rasio persen. Ditunjukkan nomor 3 adalah 70. Jadi perbandingan antara lebar ban dan tinggi ban 70%. Kemudian 4 adalah ban bias diagonal. 5 adalah diameter pelek, 5, 16, berarti diameter peleknya adalah 16 in. Kemudian untuk pelek roda atau wheel rim 4T kali 16. T4 adalah angka 1, dia adalah lebar pelek inch kecil. Kemudian T atau nomor 2 adalah bentuk flank pelek untuk ban pemakaian sementara atau ban cadangan. Kemudian 16 atau ditunjukkan angka 3 adalah diameter pelek. Untuk ban bias, ini hanya contoh saja, 6,45 S 1440R. Berarti di sini ada 4, adalah 1, 2, 3, dan 4. Nanti 1 apa, 2, 3, 4 akan ada penjelasan selanjutnya. Kemudian ban radial 195/70 HR14. Sudah ada kodenya 1, 5, 2, 6, dan 3. Kemudian sistem kode ban menurut ISO, International Standardization Organization, 195/70 R16 85 14. Contoh ataupun arti angka-angka ataupun tulisan yang ada di yang tercetak di dalam ban yang ditunjukkan oleh 1 atau 195 adalah lebar ban dalam in untuk ban bias atau milimeter untuk ban radial. Kemudian 2 atau angka 14 ini adalah kecepatan maksimum yang diizinkan. 3 atau 16 adalah diameter pelek dalam inci, 16 inci. 4 tidak ada.
4 adalah kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan play rating. Kemudian 5 adalah aspek rasio 5. Ditunjukkan oleh angka 70 antara tinggi dan lebar ban dalam persen. Persentasenya adalah 70%. Kemudian 6 R adalah ban radial. Kemudian untuk nomor 7 adalah kapasitas mengangkut beban atau load index. Di sini adalah 85. Ini adalah referensi kecepatan maksimum. Untuk kode K kecepatan maksimum 110, L 120, M 130, N 140, P 150, Q 160, R 170, S 180, T 190, U 200, H 210, dan V 210 lebih. Ini adalah gambar tekanan udara yang benar. Jadi kalau di ban itu terdapat tekanan udara yang benar, yang pas, maka seluruh treadnya atau permukaan bannya akan menempel pada jalan dengan baik. Kemudian untuk yang tekanan udaranya berlebihan, maka yang menempel pada permukaan jalan adalah pada bagian tengah saja, sedangkan yang samping tidak menempel. Kalau tekanan udaranya kurang, maka yang menempel adalah bagian sisi luar dari tread, sehingga bagian tengah tidak akan menempel pada permukaan jalan. Tekanan udara ban yang berlebihan mengakibatkan bidang gesek tread menjadi kurang karena hanya bagian tengahnya saja, sehingga kemampuan mencengkram atau pengereman dan stabilitas kendaraan berkurang. Kemudian B, kenyamanan berkendaraan kurang karena terlalu keras. C, bagian tengah tread aus lebih cepat karena bagian yang bergesekan hanya di bagian tengah dari tread. Kemudian D, lapisan benang ban terlalu tegang, tekanannya berlebihan dan mudah rusak apabila terjadi tumpukan dari luar. Lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang terkonsentrasi di bagian tengah tread. Kemudian tekanan udara yang kurang akan menyebabkan gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Kemudian B, kemudi bertambah berat karena gesekan dengan jalan bertambah sehingga menyebabkan pengemudian menjadi berat. Kemudian C, tepi ban aus lebih cepat. Jadi yang aus adalah bagian luar ban, sisi kanan, sisi kiri. Kemudian D, ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali pada kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat pecah sehingga sangat membahayakan karena tidak bisa dikendalikan. Kemudian E, pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengalami hydroplaning. Rotasi ban.
rotasi ban untuk 4 ban hanya sisi kanan depan dipindah ke belakang, kiri depan dipindah ke kiri belakang. Untuk rotasi 5 ban dari ban cadangan dipindah ke ban belakang kanan, ban belakang kanan dipindah ke ban depan kanan, ban depan kanan dikembalikan menjadi cadangan. Baik, itu untuk materi ban yang bisa sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian saya harapkan untuk bisa melakukan resum, kemudian dengan melaksanakan ataupun membaca ataupun mencari referensi-referensi dari sumber yang lain sehingga dapat menambah pemahaman kamu semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.